dia, dimarahin bapak nanti. Jangan, optimislah dengan apa yang akan datang. Kita siapkan segalanya. Kalau harus keluar dari Saudi, ya kita serahkan kepada Allah SWT. Apa yang akan terjadi kita serahkan kepada Allah SWT. Kenapa? Allah yang ngasih rezeki kita di sini, itu juga yang ngasih rezeki kita di Indonesia. Terbukti. Ya, suatu bukti nyata ya masalah rezeki. Saya punya ipar. Ipar itu kerja di Freeport, di Irian Jaya. Akhirnya setelah nikah dia berhenti di sana. Gajinya 8 juta. Dia gaji sebagai teknis listrik. Pulang dia bersama istrinya ke kampung. Kerjanya serabutan. Buka toko HP, dia nganter orang butuh urusan apa-apa, urusan kartu yang mati apa dia usahakan. Ditanya sama orang, kau kira-kira sekarang dapat berapa? Ya kalau dihitung-hitung sama seperti di Freeport dia dapat di sana, tapi caranya berbeda. Allah akan kasih husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Anda dapat gaji 1 juta di sini, mungkin di Indonesia dapat gaji 500 tapi cukup. Di sini 1 juta nggak cukup. Maka hiduplah, semangatlah atas apa yang Anda kerjakan hari ini, bergurulah pada masa lampau, dan optimislah dengan masa depan yang akan datang. Kemudian yang ketiga, qadha dan qadar. Berimanlah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang lahir di dunia ini sudah membawa catatannya. Musibah yang akan datang pasti datang. Musibah yang akan menimpa kita pasti menimpa kita. Maka percayalah bahwasanya di balik semua musibah yang Allah turunkan, itu ada hikmah di situ. Orang yang beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia berusaha, dia punya toko, kebakaran tokonya, apa yang akan dia lakukan? Orang yang beriman dengan takdir Allah, dia akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berilah aku pahala atas musibah yang menimpaku ini. Wa akhlifni khairan minha, dan kasih aku ganti yang lebih baik. Selesai. Orang yang tidak percaya dengan takdir Allah, apa yang akan dia katakan? Aduh, itu gara-gara kompornya itu. Itu kalau kompornya dimatikan nggak kebakaran, kata dia. Betul. Kalau dimatikan nggak kebakaran. Tapi sekarang sudah terjadi. Apa gunanya lau andai kata aku nggak berangkat ke Saudi, andai kata aku di Indonesia, aku bisa mengantarkan jenazah ibuku umpamanya. Sudah selesai, kita nggak tahu dengan takdir Allah SWT. Berimanlah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, tidak akan menimpa kita kecuali yang sudah Allah tuliskan kepada kita. Ada di Jember, orang punya anak masih kecil dia. Mungkin anaknya umur 5 tahunan lah. Orang ini kaya, dia punya sarang walet. Tahu sarang walet itu biasanya ada kolamnya untuk memancing ikannya atau gimana memancing ikan, untuk memancing waletnya supaya senang di tempat itu. Suatu hari dia mendapatkan anaknya sudah ngambang di kolam itu. Bayangkan, anak yang dia cintai ngambang di kolam itu. Dia angkat anak itu sambil menangis. Seorang yang beriman, dia Muslim, tapi akhirnya dia karena keroposnya iman dia dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dia hidup dengan angan-angan dan andai-andai. Andai aku nggak punya kolam, ya, andai kata aku nggak piara burung walet, anakku nggak akan terjebur di sana. Andai kata aku memperhatikan anakku, andai kata pembantuku aku suruh nemenin, andai kata aku menggaji baby sister, andai kata, sampai dia stres dan mati dalam keadaan stres. Kenapa? Karena dia keimanan dengan qada dan qadar Allah kurang. Padahal itu termasuk rukun iman yang penting. Orang yang tidak percaya dengan takdir Allah, apa yang akan dia katakan? Aduh, itu gara-gara kompornya itu. Itu kalau kompornya dimatikan nggak kebakaran, kata dia. Betul. Kalau dimatikan nggak kebakaran. Tapi sekarang sudah terjadi. Apa
Apa gunanya lau? Andai kata aku nggak berangkat ke Saudi, andai kata aku di Indonesia, aku bisa mengantarkan jenazah ibuku umpamanya. Sudah selesai, kita nggak tahu dengan takdir Allah SWT. Berimanlah. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, tidak akan menimpa kita kecuali yang sudah Allah tuliskan kepada kita. Ada di Jember, orang punya anak masih kecil dia. Mungkin anaknya umur 5 tahunan lah. Orang ini kaya, dia punya sarang walet. Tahu sarang walet itu biasanya ada kolamnya untuk memancing ikannya atau memancing ikan, untuk memancing waletnya supaya senang di tempat itu. Suatu hari dia mendapatkan anaknya sudah ngambang di kolam itu. Bayangkan, anak yang dia cintai ngambang di kolam itu. Dia angkat anak itu sambil menangis. Seorang yang beriman, dia Muslim, tapi akhirnya dia karena keroposnya iman dia dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, dia hidup dengan angan-angan dan andai-andai. Andai aku nggak punya kolam, ya, andai kata aku nggak tiara burung walet, anakku nggak akan terjebur di sana. Andai kata aku memperhatikan anakku, andai kata pembantuku aku suruh nemeni, andai kata aku menggaji baby sister, andai kata, sampai dia stres dan mati dalam keadaan stres. Kenapa? Karena dia keimanan dengan qada dan qadar Allah kurang. Padahal itu termasuk rukun iman yang penting. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ma asaba min musibatin famin Allah. Apapun musibah yang menimpa kalian itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena andai-andai tidak akan mengembalikan hidupnya anak. Yang sudah terjadi biar terjadi. Anda harus maju ke depannya, sudahlah. Takdir Allah. Sekarang aku akan berusaha kembali, dan insya Allah dengan seperti itu Anda akan mendapatkan kebahagiaan. Kemudian, jangan pernah merasa orang yang paling susah di dunia. Ada orang yang Allah, aku ini paling susah koyo itu dia. Kita kadang-kadang ke tempat teman dia, kita melihat dia dizalimi sama majikannya. Ingat, yang dizalimi sama majikannya itu bukan cuma kamu, banyak konconya. Maka coba kita dengan seperti itu akan melihat, ya Allah, kalau gitu ya bukan aku aja yang susah. Dan ingat, inna ma'al usri yusra. Setiap kesusahan yang Anda dapat, ingat pasti di baliknya ada kemudahan. Anda ngelihat tali, kalau itu sudah ditarik, apa yang diharapkan? Putus tali itu. Dan begitu janji Allah SWT. Setelah kesusahan, mungkin Anda pulang ke Indonesia, exit susah, ingat, inna ma'al usri yusra. Dan Allah ulangi lagi, inna ma'al usri yusra. Ada kemudahan setelah itu. Walai yaghlibal usru yusrain. Kata Nabi, tidak mungkin satu kesulitan itu mengalahkan dua kemudahan. Pasti kemudahannya lebih banyak. Dan saya mau tanya sama Mas ini, berapa kali antum kena musibah? Sedikit. Bisa dihitung? Banyak banget. Berapa kali antum senangnya? Lebih banyak? Lebih banyak senangnya atau lebih banyak susahnya? Lebih banyak senangnya. Tetap orang yang kena penyakit gula, umpamanya dia umur 60 tahun, tuh saya nggak boleh minum gula ini. Berapa tahun kok nggak boleh minum gula? Mungkin kalau umur 63 tahun, 3 tahun cuma.